Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua, pertemuan kedua, yaitu sekilas tentang audit IT, audit sistem dan teknologi informasi. Untuk kata pengantarnya, dengan adanya komputerisasi saat ini, sekarang kan semuanya serba komputerisasi, tentunya memberikan perubahan yang sangat besar. Seperti yaitu, yang awalnya dokumen itu berbentuk kertas, kemudian menjadi non-visual. Selain itu, data yang akan dianalisa yang awalnya tersimpan dalam bentuk dokumen, maka dia akan tersimpan dalam bentuk dokumen non-fisik atau bisa disimpan dalam disket, pita, magnetik, ataupun flash disk. Kemudian yang ketiga yaitu cara pemeriksaan secara tradisional atau manual memerlukan banyak waktu dan tenaga. Namun jika dengan komputerisasi maka waktunya akan jauh lebih efisien. Selain itu, bagi auditor sendiri, bila tidak memahami masalah komputer maka tentunya hasil audit tidak akan optimal. Karena semuanya sekarang komputerisasi gitu ya. Untuk definisi audit secara singkat, yaitu audit yaitu mendefinisikan tentang internal audit atau audit yaitu sebagai fungsi penilaian independen yang ditetapkan dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai layanan kepada organisasi. Jadi audit sendiri itu adalah penilaian independen yang ditetapkan. Itu penilaian dan pemeriksaan. Untuk audit sistem informasi sendiri secara rinci, maksudnya adalah upaya menilai apakah IT yang dilakukan sudah baik atau mendukung tujuan organisasi dengan melakukan pengendalian dari outcome yang dihasilkan. Kemudian yaitu definisi audit sistem informasi menurut para ahli, bisa dibaca sendiri seperti slide di samping. Selanjutnya yaitu pentingnya audit sistem informasi. Menurut pada pendapat Weber, audit ini sangat penting. Nah, pentingnya apa sih? Alasannya apa sih kenapa audit kok bisa penting? Yang pertama yaitu besarnya biaya dan kerugian apabila data di dalam komputer hilang. Maka hal ini perlu dilakukannya audit. Kemudian, potensi kerugian kalau terjadi kesalahan atau penyalahgunaan komputer itu sangat besar. Tentu saja ya guys. Kemudian, biaya yang tinggi bila terjadi komputer error. Perlu dijaga privasi, mengingat di komputer tersedia data rahasia tentunya, karena pastikan apabila di dalam komputer organisasi atau perusahaan pasti datanya itu penting-penting dan rahasia, misalnya data user atau pengguna. Tentunya itu harus manajemen keamanannya itu harus tinggi, karena kalau dibobol ya bahaya, pasti akan merugikan banyak sekali pihak dan menghasilkan banyak sekali kerugian. Kemudian tujuan audit SI yaitu melindungi atau mengamankan aset organisasi, kemudian menjaga integritas data, kemudian menjaga efektivitas sistem dan penggunaan SDM secara efisiensi. Tujuannya seperti itu. Seharusnya SDM itu penggunaan SDM itu harus efisien sekali. Itu. Untuk melindungi atau mengamankan aset organisasi yang dilakukan yaitu aset yang dilindungi itu apa sih? Seperti hardware, software, kemudian SDM-nya atau people-nya, kemudian data dokumen sistem dan peralatan pendukung lainnya. Menjaga integritas data. Integritas data itu maksudnya seperti kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian dan ketelitian. Jika kita tidak menjaga integritas data, organisasi tidak akan memperlihatkan potret dirinya sebenarnya, atau bisa jadi dia menyembunyikan dan tidak terungkap seperti yang seharusnya. Menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuannya, itu apa sih yang harus dilakukan? Yaitu upaya untuk mengetahui kebutuhan user. Apakah sistem tersebut menghasilkan laporan yang bermanfaat? Kemudian, auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut. Evaluasi ini akan memberikan masukan bagi pengambil keputusan mengenai apakah kinerja sistem layak dipertahankan, ataupun harus ditingkatkan, ataupun sudah harus ditinggalkan atau enggak, karena emang ketinggalan zaman. Karena kan emang sistem kan pasti akan selalu melakukan pembaruan setiap harinya.
Penggunaan secara SDM secara efisiensi. Apa sih maksudnya menggunakan SDM secara efisien? Dikatakan efisien jika menggunakan SDM sumber daya seminimal mungkin dan menghasilkan output yang dibutuhkan semaksimal mungkin. Gitu. Jadi SDM secara efisien. Yang dimaksud efisien yaitu SDM-nya sedikit, sedikit mungkin, tapi outputnya dia itu menghasilkan hasil yang sangat banyak. Karena emang nyatanya sistem informasi itu menggunakan berbagai sumber daya, nggak cuma SDM aja, seperti mesin dan segala pelengkapannya, perangkat lunak dan lain-lain. Aspek audit sistem informasi yaitu ada kesesuaian dan kinerja. Yang dimaksud adalah kesesuaian yaitu memperoleh kesimpulan atas kesesuaian, yaitu harus rahasia, terintegritas, dan juga patuh dan juga tersedia. Untuk kinerjanya sendiri, yaitu harus memperoleh kesimpulan kinerja seperti yaitu harus efektif, efisien, dan juga kehandalan. Ruang lingkup audit SI yaitu mengidentifikasi sistem yang ada, memahami seberapa besar sistem informasi, kemudian mengetahui pada bidang atau area mana, kemudian membuat peta dari arus informasi yang ada. Untuk metodologi audit sendiri, dalam pelaksanaannya, auditor mengumpulkan bukti yang memadai melalui berbagai teknik. Untuk mengumpulkan bukti itu sendiri kan caranya banyak nih, ada yang melakukan wawancara, kemudian ada juga yang survei, ada juga yang kirim koresponden, kemudian ada juga yang review dokumen dan lain-lain. Biasanya auditor menerapkan teknik audit berbantuan komputer seperti CAAT atau Computer Aided Auditing Technique. Untuk tahapan audit sendiri yaitu ada planning. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Pada tahap perencanaan akan dilakukan penentuan ruang lingkup dan lain-lain. Setelah itu yaitu perencanaan atau planning meliputi beberapa aktivitas seperti penetapan ruang, pengorganisasian, pemahaman, kaji ulang, dan juga penyiapan program audit. Selanjutnya yaitu tahapan kedua yaitu pemeriksaan lapangan atau field work, yaitu dilakukan dengan melakukan pengumpulan informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak terkait. Selanjutnya yaitu pelaporan atau report, yaitu pada tahap ini yang dilakukan yaitu memberikan informasi berupa hasil dari audit. Berdasarkan hasil monetary level menentukan kinerja saat ini dan kinerja standar atau ideal yang diharapkan akan menjadi acuan untuk selanjutnya dilakukan audit kesenjangan atau gap. Selanjutnya yaitu tahapan audit, yaitu tindak lanjut atau follow up. Setelah dilakukan observasi, kemudian pencatatan, dan selanjutnya adalah memberikan tindak lanjut apa sih yang harus dilakukan terhadap auditor ini. Nah, biasanya itu memberikan saran ataupun laporan hasil audit berupa merekomendasi tindakan perbaikan kepada pihak manajemen. Siapa yang diaudit? Yang diaudit itu ada SDM-nya juga diaudit, kemudian sistemnya juga diaudit. SDM itu seperti manajemen, IT manajemen, IT spesialis, dan juga usernya. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan dari presentasi ini. Maaf apabila banyak salahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.